I got so motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 3 yang akan membahas tentang apa sih SDLC DevOps itu. Oke, di sini kita dalam satu kelompok ada 3 orang. Yang pertama Muhammad Abdul Nafiuddin, yaitu saya sendiri, dengan NIM 2212404138. Yang kedua adalah Khairul Anas dengan NIM 2212401265. Yang ketiga adalah Muhammad Dandi dengan NIM 2212401344. Pada agenda di sini kita akan ada 4 agenda, yaitu pertama adalah penjelasan yang akan disampaikan oleh Khairul Anas, dan agenda kedua adalah tahapan dan gambar siklus. Di sini juga akan dijelaskan oleh Khairul Anas. Yang ketiga adalah kelebihan dan kekurangan pada DevOps itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Muhammad Dandi. Dan yang terakhir adalah contoh studi kasus dari sebuah jurnal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, saatnya kita masuk pada agenda yang pertama yang akan disampaikan oleh Khairul Anas. Oke, untuk agenda yang selanjutnya adalah penjelasan tentang metode penggunaan DevOps, yaitu SDLC DevOps adalah metode pengembangan software yang menekankan komunikasi, kolaborasi, dan integrasi antara pengembang software dan profesional TI. SDLC DevOps merupakan singkatan dari 2 kata, yaitu development dan operation, di mana kedua kata tersebut bermakna menggabungkan proses development atau pengembangan dari sebuah sistem atau aplikasi dengan operasional. Seperti yang disebutkan sebelumnya, SDLC DevOps adalah sebuah prinsip developer untuk mengkoordinasikan antar tim, yaitu tim development dengan tim operation dengan efektif dan efisien. Pola pikir yang dibentuk oleh DevOps adalah koordinasi antar tim yang dapat dilakukan dengan cara singkat sehingga tidak membutuhkan banyak pertanyaan. Tim operation atau development cukup mengkonfigurasi beberapa komponen yang dibutuhkan melalui prosedur yang dibuat. Dan untuk selanjutnya adalah tahapan dan gambar siklus. Tahapan development adalah yang pertama di plan. Pada tahapan ini tim melakukan perencanaan kebutuhan yang digunakan untuk membangun aplikasi. Yang kedua adalah kode. Pada tahap ini developer akan mulai menuliskan kode dari aplikasi yang dibangun. Untuk tools yang digunakan pun ada banyak, salah satunya yang populer adalah VS Code. Yang ketiga ada build. Build di sini bermaksud mengubah kode dari developer menjadi sebuah aplikasi. Build aplikasi bisa menggunakan berbagai macam tools tergantung dari aplikasi yang dibuat. Bisa menggunakan berbagai macam tools tergantung dari aplikasi yang dibuat itu. Jika dibuat menjadi image, maka Docker dapat digunakan, atau juga dibuat menjadi compress file seperti zip, jar, dan maupun lain-lain. Yang keempat adalah tes. Tahapan berikutnya adalah melakukan tes pada aplikasi yang dibuat, apakah aplikasi yang dibuat memenuhi kriteria atau tidak secara fungsional, berjalan dengan semestinya atau tidak secara desain, dan sebagainya. Tahapan operation, yaitu yang pertama ada rilis. Pada tahap ini adalah di mana tim operasi akan memastikan bahwa proyek siap dirilis dan membangun di lingkungan produksi. Yang kedua yaitu deploy. Pada tahap ini adalah di mana setelah lingkungan diproduksi, dibuat dikonfigurasi versi final dan build diterapkan. Yang ketiga adalah operate. Setelah penerapan aplikasi disampaikan pada pelanggan untuk digunakan. Yang keempat adalah monitor. Pada tahap ini aplikasi terus dipantau menggunakan alat seperti Nagios atau dalam tanda kutip open source monitoring sistem komputer, jaringan pemantauan, dan monitoring infrastruktur ataupun aplikasi perangkat lunak. Umpan balik yang diterima setelah ini dikirim kembali ke tahap perencanaan. Untuk agenda selanjutnya adalah gambar siklus DevOps.
Bisa kita lihat seperti yang ada di layar monitor seperti ini. Oke, pada agenda yang selanjutnya kita akan membahas beberapa kelebihan dan kekurangan SDLC DevOps. Pertama kita membahas tentang kelebihannya SDLC DevOps, yang diantaranya siklus pengembangan yang lebih pendek, meningkatkan kualitas dan fleksibilitas, biaya yang lebih efisien, kontrol resiko dan pemulihan yang lebih baik, dan yang terakhir dapat meningkatkan praktik keamanan. Itu adalah kelebihan SDLC DevOps. Dan yang selanjutnya, untuk kekurangan SDLC DevOps diantaranya yaitu yang pertama, berpotensi meningkatkan kekacauan dan kebingungan karena perusahaan memiliki culture baru. Yang kedua, tingginya resiko kegagalan ketika terjadi kesalahan. Yang ketiga, biaya untuk menerapkan prinsip DevOps di perusahaan bisa sangat mahal karena memang SDLC DevOps ini membutuhkan banyak sumber daya yang harus diimplementasikan dan dipelihara, sehingga ini akan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Itu adalah beberapa kekurangan dari SDLC DevOps. Oke, kita akan masuk pada agenda yang terakhir, yaitu contoh studi kasus dari sebuah jurnal. Di sini kita mengambil sebuah contoh studi kasus dari sebuah jurnal dengan judul Jurnal Implementasi DevOps pada Pengembangan Aplikasi Screening COVID-19 oleh Thohirin, Sri Farida Utam, Septian Reno, Widianto, dan Widi Al-Mauludiansyah. Kita akan masuk pada studi kasus. Studi kasus pada jurnal tersebut adalah penerapan DevOps dalam pengembangan aplikasi screening COVID-19 yang berbasis web. Pada masalah yang diatasi ialah masalah dalam siklus hidup pengembangan sistem Agile Scrum, terutama dalam fase build, test, dan deploy, yang mengakibatkan penundaan rilis dan jadwal yang tidak terpenuhi. Lalu solusi yang diterapkan adalah penelitian tersebut menerapkan praktik DevOps yang memfokuskan otomatisasi dalam fase build, test, dan deploy. Kita akan masuk pada metode penelitian. Yang pertama, continuous development. Pada fase ini adanya keterlibatan di dalamnya, yaitu proses perencanaan dan coding perangkat lunak. Visi proyek disepakati dan ditetapkan pada fase perencanaan, lalu kemudian pengembang mulai melakukan coding aplikasi pada tahap pertama. Untuk tahap kedua, yaitu continuous testing. Pada fase ini, perangkat lunak yang dikembangkan dan diuji secara terus-menerus setiap kali ada perubahan atau komit dari pengembang. Lalu masuk metode yang ketiga, yaitu continuous integration. Pada fase ini merupakan fase inti dari seluruh siklus hidup DevOps, yang dimana integrasi pengembangan perangkat lunak dan proses operasional telah dilakukan. Pada metode yang keempat, yaitu continuous deployment. Pada fase ini kode disebarkan ke server produksi dan juga untuk memastikan bahwasannya kode tersebut digunakan dengan benar di semua server. Untuk metode yang terakhir adalah continuous monitoring. Pada continuous monitoring ini terdapat fase yang sangat penting dari siklus hidup DevOps, yang dimana untuk mengetes kinerja aplikasi yang dipantau secara terus-menerus. Oke, setelah kita melihat pada metode yang ada, saatnya kita masuk ke hasil dari
studi kasus tersebut. Untuk hasilnya, studi kasus ini menyimpulkan bahwasannya penerapan DevOps berhasil dalam pengembangan aplikasi e-screening COVID-19. Penggabungan kode menjadi lebih mudah, build harian berjalan lancar, dan ada pemeriksaan kode secara otomatis setiap kali ada perubahan yang disumbangkan oleh pengembang. DevOps juga memudahkan proses pengembangan perangkat lunak dan mengintegrasikan alat GitLab. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami yang membahas tentang DevOps. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.